Salam prakarya dan kewirausahaan. Pada video sebelumnya, saya sudah sharing tentang 4 bidang di dalam prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama adalah bidang kerajinan, yang kedua pengolahan, yang ketiga budidaya, dan yang keempat adalah rekayasa. Keempat bidang ini sama-sama memiliki tujuan supaya siswa dan siswi itu bisa mengolah atau mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar desa mereka, di sekitar kecamatan mereka, untuk dijadikan produk dan dapat menghasilkan keuntungan. Karena apa? Banyak sumber daya alam itu masih kurang dikelola secara maksimal. Contohnya, siswa yang dari pesisir, yang dekat dengan laut, ya tentu harus mengolah sumber daya alam yang dari laut, bisa ikan atau seafood. Seafood itu adalah hewan laut selain ikan. Ada kepiting, ada kerang, ada cumi-cumi, dan lain-lainnya. Diolah menjadi produk. Biasanya saya fokus pada kerang ya. Kerang itu kan yang dikonsumsi dagingnya. Sedangkan cangkang kerangnya itu kan biasanya ada yang dibuang, ada yang jadi asbak, atau jadi produk-produk yang sudah ada. Bagaimana kalau cangkang kerang itu kita inovasi menjadi produk terbarukan? Cari contoh di internet. Misalkan kita ketikkan kata kunci kerajinan dari kerang yang harganya mahal, tekan enter. Kerajinan dari kulit kerang yang harganya mahal, lalu tekan enter. Seperti itu. Nanti kalau sudah muncul, misalkan muncul lampu warna-warni dari cangkang kerang, cari di YouTube cara membuat lampu hias warna-warni dari cangkang kerang. Pasti ada. Dan coba eksperimen seperti itu. Atau rumahnya yang di sekitar pegunungan, bisa mengolah misalkan pisang, singkong untuk jadi kuliner, terus bisa mengolah bambu, rotan untuk dijadikan kerajinan. Atau budidaya ikan tawar, ikan gabus, dan macam-macam. Ya intinya itu harus berani merencanakan dan bertindak ketika butuh yang namanya ide atau informasi. Cari di internet, beneran banyak di internet kalau kita mau. Tapi yang terpenting, semua orang yang berusaha, yang bertindak, punya ide, punya rencana, dan punya tindakan, itu tidak langsung berhasil. Tapi saya sarankan jangan menyerah. Memang semuanya itu tidak langsung berhasil. Butuh yang namanya diulang lagi, buat lagi, sampai produk itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti itu. Memang tidak langsung sukses atau tidak langsung jadi setiap produk itu. Ada yang namanya pasti menemui kegagalan, tapi yang terpenting kita harus mencobanya lagi supaya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jangan langsung dijual. Nanti buat produk belum dicoba ke tetangga sudah langsung dijual. Misalkan buat produk kuliner makanan, buat misalkan galagil atau luk-hulu isi keju, langsung dijual, belum di tester ke tetangga. Coba kasih tetangga dulu, tanya gimana rasanya, karena saya ingin jualan ini di daerah ini, seperti itu. Cari tempat yang strategis. Misalkan di desa ada perempatan, gimana ya cara jualan di perempatan itu? Mungkin izin ke bisa RT atau kepala desa. Kalau di desa sendiri kan pasti dipermudah lah sama semua orang-orang desa, karena kan mau berwirausaha seperti itu. Oke, jadi itu jangan patah semangat, harus berani merencanakan dan bertindak. Jangan patah semangat pokoknya ya. Terus sampai produk kita itu disenangi orang dan dapat menghasilkan keuntungan. Oke, salam prakarya dan kewirausahaan.